Siang ini kita lagi ada di User Stable and Riding Club, di mana siang ini kita akan membahas tentang rasping, tentang berkuda. Apa sih rasping itu? Dan penting nggak sih sebenarnya itu buat kuda-kuda? Dan di sini tempatnya equestrian atau kuda tunggang, di mana memang rasping itu sangat diperlukan karena berhubungan dengan hewan tersebut bisa nurut atau enggak ketika kita tunggang. Oke, penasaran kan rasping itu seperti apa? Yuk. To the light flame, fiery car, will away, lead me through the night. Ini enak ya, Dok? Cuma dikit ya, Bu? Iya. Tapi harganya 1.800.000. ya itu loh. Biar nanti dokter kita aja, dia udah sering asisteni saya juga kok. Mikir udah puluhan kali sama saya. Kita lagi persiapan mau rasping kuda. Ini ada kuda Jasmine. Cantik banget ya warnanya putih. Nah ini alatnya. Ini alat raspingnya. Dimana nanti ini digunakan untuk mengukir gigi-gigi yang tajam pada kuda. Kita persiapan dulu ya. Terus ini lem. Lem ini fungsinya untuk melihat bahwa gigi itu di belakang itu dia tajamnya di sebelah mana. Jadi untuk membantu kita bisa melihat posisi yang pas juga. Nah, ini alat raspingnya udah siap, dipakainya di sini. Nah, di sini kudanya juga dipakein alat yang namanya mouth gag, dimana ini fungsinya untuk menahan kuda. Dan sebelumnya kuda ini harus dianestesi dulu atau disedasi dulu biar dia relax. Nah, di sini kita lihat dulu, diraba dulu bagiannya. Kalau dilihat tajam-tajam yang di dalam kuda. No. Nah, ini tajam-tajam sekali. Iya. Ini yang bisa melukai mukosa dari si kuda. Tajam-tajam, kita bedain. Nah, kalau yang ini yang dibilang shape tadi sama dokter Joko. Nah, dia lebih nonjol. Lebih nonjol. Ini pasti tadi berbalas sama yang sininya agak cekung. Jadi yang sebelah sini sama yang sebelah sini bawah. Jadi pasti dia kontra. Nah, sekarang ini baru selesai kikir atau rasping, dimana itu memang mengurangi dari kepanjangan gigi-gigi itu sendiri. Nah, ini alatnya bisa kelihatan kan, gigi-gigi yang udah terasping jadi kayak rasta gitu. Dan ini tadi kalau kasusnya si Jasmine itu sendiri memang ada gigi yang hook, artinya gigi yang memang tumbuh di situ dan itu harus dipangkas, harus dihilangin karena berhubungan dengan pengendalian beat. Jadi
kalau misalnya dia panjang bisa nahan beatnya itu agak susah ketika kita naik dan menggunakan beat di kudanya sendiri, agak kurang nyaman di kudanya, sehingga kita harus melakukan rasping untuk memangkas gigi-gigi yang tajam tersebut. Oke, dan ini udah selesai si Jasmine. Tapi karena dia masih ada pengaruh anestesinya, sehingga dia juga sedikit masih belum terlalu sadar seperti itu. Di sini sudah kedatangan dokter yang kaliber banget ini, Dokter Joko Suranto, dan saya dulu sering belajar dan semuanya kalau misalnya ada masalah, ada apa, saya tanyanya pasti ke Dokter Joko. Gimana nih Dok kalau misalnya rasping itu fungsinya dari rasping sendiri untuk kuda Dok? Jadi rasping atau pengikiran gigi pada kuda itu termasuk perawatan rutin yang harus dilakukan pada kuda. Biasanya dilakukan per 6 bulan sekali. Kenapa? Kuda itu harus dikikir, sedang manusia nggak perlu dikikir. Karena tipe pertumbuhan gigi kuda sama gigi manusia atau gigi anjing itu beda. Gigi kuda itu tipenya adalah selalu tumbuh, selalu memanjang kayak gitu ya Kak ya, selalu memanjang kayak gitu. Kalau orang kan nggak memanjang, sehingga perlu untuk dikikir. Kenapa dikikir? Kalau tajam bahayanya adalah dia akan melukai kuda saat mengunggah, bisa melukai pipinya, bisa melukai lidahnya. Juga saat ditunggang biasanya rider akan merasakan di situ. Kuda saya kan resisten, tidak nyaman, patut dicurigai giginya ada yang nggak normal. Itu aja sih. Berarti memang penting banget ya Dok? Penting banget, termasuk perawatan rutin, termasuk seperti vaksinasi, obat cacing, itu kan termasuk perawatan rutin. Ya, termasuk perawatan rutin. Lebih aman buat ridernya ketika nunggang sama kudanya. Lebih nyaman ya untuk kesehatan kudanya, karena nanti katakan kuda makannya saat harusnya ngunyah sekian, dia cuma sekian, dia akan terpengaruh yang lain, katakan membebani sistem pencernaannya lebih berat dan lain-lain kayak gitu. Makanannya tidak tercerna sempurna, akhirnya beban sistem pencernaannya lebih berat. Pengaruhnya ya kolik, penyakit kuda yang kita takuti selama ini kayak gitu. Pengaruhnya di situ. Salah satu penyakit kuda yang non infeksius tapi sangat ditakuti ya, karena kematiannya banyak juga ya Dok ya. Dan kasusnya hampir kematian kuda di Indonesia itu 80% itu disebabkan karena kolik. Itu yang kita jaga. Ini usaha kita salah satunya adalah meminimalkan kolik yang penyebabnya dari situ. Kamu takut sama kuda apa sama bareng yang Dokter Joko Suranto kita datangkan khusus dari Jakarta, karena memang ini merupakan salah satu fasilitas dan juga cara Insar sendiri dalam menjaga performa dari kuda-kudanya, baik itu kuda-kuda yang untuk riding school dan juga kuda-kuda yang memang itu milik pribadi atau kuda-kuda stabling yang ada di Jakarta. Kita raba dulu. Udah selesai nih ya Dok? Ya Bos. Wah, sekarang udah mulus. Mulus nih. Jadi rasanya tuh kayak Nanu. kan gak ada gajeng-gajeng gitu, kayak jalan tol. Gak tahu bedanya. Emang sama-sama dokter, kalau para apa emang sama-sama tuh Pak. Udah ini udah sebulan loh. Iya, ada habis.
Stable and Riding Club. Nah, udah tahu kan fungsinya dari rasting? Kita tadi udah bahas nih banyak banget. Yang pertama yaitu bagi kudanya dia biar nggak terluka mukosa mulutnya. Kemudian yang kedua dalam pengendaliannya, karena kuda-kuda di sini kan memakai bit, itu lebih mudah ketika kita sudah merasting dan menjaga kesehatan giginya juga. Kemudian yang ketiga itu mencegah penyakit kolik yang terjadi pada kuda karena mekanisme pencernaannya itu terganggu karena giginya yang panjang. Aduh, sampai meribet banget. Oke, itu aja dari aku. Kalau misalnya kalian mau terus dapat informasi mengenai kuda-kuda, jangan lupa ya like, subscribe, dan komen.